Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama PPI Kaohsiung. Nah, malam ini kita bakal ngadain sharing session sama salah satu award di beasiswa ICDF. Beasiswa ICDF tuh salah satu beasiswa dari pemerintah Taiwan. Nah, pada malam ini kita bakal mengusung tema Easy to get ICDF scholarship. Pembicara kita kali ini adalah Mas Adi, nama lengkapnya yaitu Muhammad Adi Satrio. Mas Adi ini adalah alumni Universitas Indonesia, alumni UI angkatan 2012. Selama S1, Mas Adi juga pernah ada student exchange ke Universitas des Berghessen, kalau nggak salah bibit pronounce-nya, itu ada di Jerman. Lanjut, Mas Adi ini melanjutkan pendidikan di National Sun Yat-sen University Taiwan. Nah, malam ini kita bakal tanya-tanya sama Mas Adi, gimana sih Mas Adi bisa dapat beasiswa ICDF, terus tuh gimana sih Mas Adi selama kuliah S2 di Taiwan. Nah, langsung aja kita sambungkan dengan Mas Adi ya. Halo, Halo Mas Adi, halo, halo, halo. gimana nih? Alhamdulillah baik. Di Apa situ kabar Mas? keluar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kita Duita? baik ya. Yoi. Ini jelas Kedengeran nggak nggak? view-nya Mas? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengaran? View-nya Oke, kedengaran nggak? kedengeran. Oke, Mas Adi kenalan dulu nih, nyapa-nyapa follower kita di Instagram. Ah, oke, kenalan. Nama saya Satrio, saya jurusannya elektro. Ya, apalagi tanyain dong. Jadi aneh tuh. Mas Adi alumni mana S1-nya? Oh, Terus sekarang oke. lagi S2 di Eh, mana? saya alumni UI. eh, Sekarang S2 di Chongsen and National Sun Yat-sen University. Nah, kesibukan sekarang apa nih Mas di Taiwan, Mas? Kesibukan sekarang itu saya eh, ngambil kelas sih. Kelas saya ada dua lagi. Jadi saya semester ini yang available, yang masih make sense, yang tinggal susah terakhir tinggal satu. Jadi satu lagi semester depan lah. Mas Adi kan teknik nih, pasti sibuk-sibuk nge-lab juga ya, Mas ya? Iya, iya. Mau nggak mau Masya sih tepatnya. mau nggak mau ya. Iya. Dulu waktu S1 sibukannya apa, Mas? Kalau di S1 dulu di UI. UI kan univ pertama ya, top one Enggak, univ di enggak, Indonesia ya. Itu gimana sih enggak. Mas waktu S1-nya? Waktu S1 berhubung saya mahasiswa biasa aja jadinya lulusnya lama sih. Ya bener Mas lah. Adi Mas Adi selesainya lama, tapi Mas Adi punya ini dong, apa punya experience kayak Mas Adi kan juga pernah student exchange tuh ke Jerman. Coba deh Mas dijelasin dikit kok bisa sih gitu. Dulu waktu S1 saya jurusan elektro dan saya mahasiswa internasional kelas internasional UI angkatan 2012. Jadi ada dua option di situ yang harus diambil antara double degree atau at least kita ambil exchange. Berhubung saya semester 4 itu uh, semester 4 atau semester 6 kayaknya. Semester 6 tuh GPA saya, IPK saya masih belum sampai ke 3 sih, masih 2 komaan. Jadinya harus ngambil exchange mau nggak mau. Jadi ya udah. Oh, jadi di UI itu kayak ada ini wajib ya Mas, kayak kita tuh harus ngambil exchange atau kita ngambil double degree itu wajib ya Mas? Kalau tergantung sih. Kalau kelasnya reguler nggak perlu, tapi kalau kelasnya internasional dia mau nggak mau Oh, harus karena Mas Adi exchange tadi atau kelas double. internasional tadi ya, hebat nih Mas Ya, Adinya. biasa aja sih. Oke. Berapa lama tuh Mas waktu exchange-nya? Apa namanya? Universitas Duisburg Oh, Essen. Gimana sih pronounce-nya? itu
itu pronunciation-nya tuh Universität Duisburg-Essen. Biasa aja ya. Oke. Jadi itu tempatnya di Duisburg. Jadi dia punya dua universitas gitu, namanya Duisburg sama Essen. Kotanya di Duisburg sama di Essen. Itu di antara Dortmund sama sekolahnya Pak Habibie, Aachen. Deket sama Wow, tempatnya Pak iya, Habibie ya. sama Düsseldorf juga. Berapa lama tuh Mas exchange ke sana Mas? 8 bulan aja sih. 8 bulan. Oh, biasanya 6 bulan ya. Mas, jadi Hmm. exchange itu sama nggak Mas sama yang namanya biasanya kalau anak yang itu ada KP ya? Kayak kerja praktek Oh, gitu, internship itu sama nggak Mas? beda lagi sih. Saya waktu itu ngambil KP lagi 2 kali di PLN sama Alstom. Di mana Alstom tuh dulu perusahaan Perancis, cuma dia tahun 2000-an 17 18 gitu dia diakuisisi sama Aji. Oh iya, Mas Adi ini juga internship di 2 tempat ya? Berapa lama tuh Mm, Mas di PT Alstom-nya sama di PT PLN-nya? Udah lama sih. Eh, Dulu tuh mau nggak mau kayak kalau mau double degree dulu masih ada kayak harapan buat double degree, jadi harus kayak 6 tahun di eh kok 6 tahun sih, 6 bulan at 6 least, bulan, kayak iya. setengah tahun ya di untuk magang. Jadi saya ngambil 2 bulan di Alstom, 4 bulannya di PLN sih. PLN-nya itu kontrol Jawa Bali. Oh, oh Jadi, ya, jadi dia P3B ya, ya. ya P3W. Dia jadi sebetulnya tempat kontrolnya tuh dulu zaman dulu 2015-an ya. Mm-mm. Seluruh kontrol Jawa Bali itu listriknya ada di Gandul sih, di Cinere. Di Bali ya. Apaan nih? Berwibawa. Halo Elsa. Oh, jadi Mas Adi ini kuliahnya S1-nya banyak banget ya pengalamannya ya, mulai dari Mas Adi Enggak. exchange ke Itu buat Jerman, terus bagus-bagusin CV aja itu. Itu buat internshipnya bagus-bagusin 2 CV kali. aja. Iya Nggak loh Mas, lebih. kalau kalau Dita aja, Dita kan juga teknik nih. Dita internshipnya cuma di 1 tempat loh, cuma 2 bulan doang gitu. Bagus, tetap bagus kok. Yang penting ilmunya sih. Itu aja. Iya, pengalamannya banyak banget ya Mas Adi nih ya. Enggak. Oh, jadi itu Itu ya biar bagus pengalaman aja. Mas Adi selama S1 ya di UI ya. Terus Hmm. nih Mas Adi ini kan teknik elektro ya waktu S1 ya. Heeh. Apa sih yang jadi motivasi Mas Adi buat milih teknik elektro Mas? Eh, jadi gimana ya? Bapak saya elektro, jadi ya biar biar ada, kalau bukunya nggak perlu beli lagi kali. Itu aja sih. Ini Mas Ivan nih, enggak nih. Biasa Mas. Disapa dong Mas teman-temannya. Mas Ivan, Elsa, Mas Ferry. Oh, jadi kuliah di elektro susah ya Mas ya? Susah nggak sih Mas? Oh iya, susah ya. Saya kalau nggak susah nggak lama sih kuliahnya. Saya nyampe 6,5 tahun. Tapi kan Mas Adi tambah kuliahnya karena banyak pengalaman tadi dong. Enggak. Biasa aja sih. Bingung Mas jawabnya. Oke. Oke nih, terusnya sekarang Mas Adi ngelanjutin S2 di Taiwan ya Mas ya? Mhm. Oke. Kenapa sih Mas Adi bisa milih Taiwan untuk ngelanjutin S2-nya? Jawabannya sih murni apa ya? Saya ngelamar di Indo kayak susah dapatnya kerjanya. Ini aja tawaran-tawarannya baru dateng tahun ini. Jadi ya udahlah, kebetulan waktu itu sih ada kayak Suzuki udah nge-propose juga gitu, cuma keduluanan ada dari sini, kebetulan full scholarship kan, jadi ya udah ambil aja. Oh iya, terus apa sih Mas selama di Taiwan, apa sih challenge terbesar bagi Mas Adi kalau dibandingin kuliah di Indonesia, di UI, sama di Taiwan, di NSYSU ini Mas? Hmm, Gimana ya? Eh, Masing-masing Apa punya dari segi susahnya sih. kehidupan? Dari segi Ya kalau kuliahnya kehidupan gimana? sih udah pasti sih ya. Kayak mungkin culture shock nggak bisa selesai satu tahun kali ya. Mungkin bakal lebih karena kan harus nyamain untuk makan, untuk kayak sholat juga harus di mana gitu.
Kalau di Indonesia kan sholat ya gampang aja, mau makan juga nggak perlu Ya itu takut. kalau Makannya dari segi babi ini, kehidupannya. ada Iya. yang makan babi nggak? Oke, oke. Kalau dari segi kuliah nih Mas, apa sih bedanya kuliah di UI di Indonesia sama di NSISU di Taiwan? Eh, Gimana ya? Kalau di UI mayoritas saya harus kuat, elektrol kuat, cuma eh, tetap yang diambil mayoritas kontrol sih, jadi kayaknya saya stuck di kontrol deh. Oh, Mas tadi Kalau di kontrol sini enggak, saya harus kuat sebetulnya, di sini pun ngambil harus kuat. harus Cuma ya kuat. susah sih. Ya gimana ya? Di sini susah coding kali ya, saya nggak jago coding sih. Di coding ya. Kalau harus kuat tuh kan saya ini teknik mesin loh Mas. Itu kayaknya kuliahnya agak mirip sama yang teknik mesin yang bagian konversi Ya, energi ya. ya, ya. Heeh, Konversi ya. energi listriknya kita sama sih, sama Duita kan. Iya, Mesin iya. kayak paling belajar-belajar generator, motor ya. Oh, belajar-belajar itu juga ya Mas ya. Hmm. Di sini juga harus kuat juga ya. Jadi masih nyambung dong Mas penelitian waktu S1 sama S2-nya. Beda sih kalau kalau di yang saya rasa ya di dulu saya satu tuh lebih kayak listriknya tuh konvensional ya, kayak lebih kayak aparatusnya gitu, kayak belajarin trafo gitu-gitu. Belajar trafo ya. Iya. Tapi kalau di sini dia udah lebih kayak sistem itu benar-benar sistem ya. Dulu saya cuma dapat satu sistem sih, transmisi distribusi. Kalau di sini hampir semuanya. Kalau di sini itu nge-lab-nya tuh gimana Mas? Maksudnya nge-coding-coding apa cuman mainin di depan laptop atau memang ada eksperimen juga? Kalau lab kalau lab tuh kalau Mas Fauzi itu mungkin coding ya. Kalau saya mungkin ya kalau belum jadwal lab meeting mungkin kadang saya ngegabut sih YouTube. Habis itu baru baru kalau udah mau deadline buru-buru bikin simulasi dan sebagainya macam. Oh memang berarti ini juga Mas ya, di lab-nya ada eksperimen juga ya? Hmm, pasti Hmm. sih mau nggak mau. Soalnya saya dituntut untuk bikin rangkaian listrik buat elektronik. Oh iya, tadi kan oke. Tadi kan Mas Adi ini juga nih apa Mas Adi nyenggol juga nih ngomong tadi dapatnya full scholarship ya Mas ya di Taiwan ya. Oh iya iya. Mm-mm. Itu beasiswa apa sih Mas? Beasiswa ICDF kan ya. Bisa dijelasin nggak sih Mas sama teman-teman semua beasiswa ICDF tuh apa? Terus tuh fasilitas yang didapetin dari beasiswa ICDF tuh apa? Beasiswa ICDF tuh kalau nggak salah, ICDF singkatannya International Cooperation Development Fund. Jadi itu punyanya pemerintah, Pemerintah eh, Taiwan ya? ya pemerintah Taiwan. Biasanya Indonesia selalu dapat kayak satu jatah mahasiswa sih untuk datang ke Taiwan tiap tahunnya. Jadi Berarti yang kayak ditawan Mas Adi doang dong. iya iya sih. Wih, hebat banget ya Mas Adi ya. Enggak, saya untung-untungan aja kok. Ini gimana sih Mas bisa dapat beasiswa itu Mas? Terus tuh Mas Adi dapat infonya dari mana sih? Oh, jadi ada brosurnya waktu itu. Brosurnya brosur Chongsan sebetulnya. Sun Yat-sen. Jadi pas Mm-mm. saya mau apa sih namanya? Mau lulusan tuh apa sih? Lupa saya. Apa sih Mas Fauzi? Lupa saya. Kalau mau lulusan tuh apa sih? Ya udahlah, lupain aja. Eh di situ di departemen saya ada kayak brosur ICDF gitu. Jadi ya udahlah, ini dia ngasih tahu kalau semuanya di cover, jadi ya udah saya ambil aja. Itu banyak nggak Mas kalau dari Iya, angkatan Mas Adi udah doang aku. waktu daftar tuh? Aduh, kurang tahu sih, cuma pas saya baru di sini, saya baru tahu kalau ternyata itu banyak yang daftar. Jadi untuk Chongsan sendiri itu ada sekitar mungkin paling banyaknya 10 sih. Dan yang lulus tahun ini anak ITB, cuma kayaknya mereka kehalang jadi nggak bisa datang. Satu juga Jadi ya jadi Mas? iya satu untuk yang ke Oh, Chongsan ya, jurusan IMIP juga, IMIP. heeh. Dan totalnya tahun tahun saya tuh ICDF tahun saya ada 7, jadi mungkin ya mungkin seratusan kali ya yang daftar untuk ICDF. Itu tes-tesnya gimana sih Mas beasiswa ICDF? Nggak ada tesnya, nggak ada tesnya. Jadi Jadi fix, batas doang ya? jadi dia cuma minta ijazah,
transkrip. Jadi ijazah sama transkripnya harus dilegalisir ya sama Kementerian Luar Negeri sama Pendidikan kalau nggak salah. Lupa luar negeri. Terus sama yang jelas sih paling di IELTS sama TOEFL sih. IELTS sama TOEFL. Nggak ada bikin kayak research plan-nya gimana nggak Mas ya? Ya, ya, ya. Sama research plan, study plan. Oh gitu. Ya, ya bolak-balik kedutaan tuh waktu itu saya. Buat ngelegalisir doang. Cepet sih tapi. Tuh ada yang ngomong tuh Mas Fikri tuh dari sekian banyak Mas Adi yang diterima. Luar biasa Mas Adi. Enggak. Saya cuma untung doang. Itu gimana Mas? Beasiswa ICDF tuh dia dibiayain apa aja sih Mas? Di biaya di cover untuk master degree-nya di cover dormitory. Dormitory itu dia bayarin. Sama dormitory itu 4 ribuan ya per bulan. Jadi satu semester 16 ya Mas ya? 16 ribu. Jadi itu berapapun biaya domnya memang di cover semua Dibayarin. Mas? Iya biasanya ditaruhnya di Nggak ada kalau di batasannya? ya tuh bener kata Mas Ipan 15 rebai buat yang ini sih. Uang saku sih. Uang saku Sama doang ya, beda sama duit domnya ya? beda. Wih, Jadi enak banget ya Mas kita ya? nah, Mm. ya Terus sama tadi dom sama ini kan? untuk bayaran sekolahnya dia bayarin juga sih. Sekitar saya baru ngecek sih kemarin kayak 80 ribu sih yang di cover sama mereka. 80. Oh itu maksimal 80, soalnya kan ada juga beasiswa pemerintah Taiwan kayak MOE itu ya Mas ya. Ya. MOE itu kan kalau kita baca-baca juga mereka tuh ngasih beasiswa juga beasiswa buat tuition fee sama beasiswa buat living cost juga ya. Tapi mereka tuh ngebatasin gitu Mas, kayak satu sem itu buat tuition fee-nya 40 ribu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya di atas itu kan mahasiswa harus nambahin sendiri. Kalau beasiswa ICDF enggak ya? Hmm, enggak sih kalau beasiswa JCDF ya udah di cover semua aja sih. Semua. Beda Jadi sih. memang iya ya full banget ya. Tuh Iya. ada yang bilang uang buku juga ya Mas ya? Iya benar kata Mas Ivan tuh. Kalau uang buku Dia gimana tuh Mas? Kan maksudnya kalau uang kita beli buku kan bukan kayak sekolah kan, kalau kita di sekolah, kalau SD, SMP, SMA gitu kan buku di awal-awal kita bayar semua nih. Kalau ini gimana Mas? kalau kuliah kan bebas ya mau beli buku apa enggak Iya, terserah tuh. Itu udelmu. gimana tuh? Ya kalau kalau di sini ya kalau mau bukunya beli tinggal beli terus tapi kasih kayak receipt-nya dikasih aja ke manajer. Oh, Oh jadi iya kita sama pakai uang uang kita dulu pesawat ya juga Mas? ya sama uang pesawat juga dibayarin sih. Oh, uang pesawat juga. Uang pesawat bolak-balik kapan aja dibayarin? Atau pertama Bolak-balik juga datang? enggak lah. Cuma pertama datang sama selesai terakhir doang. Kalau gitu saya bolak-balik Oh, mulu sih. Iya. oh jadi kalau buku tadi itu kalau misalnya awalnya kita beli buku dulu ya Mas ya? Terus nanti kita Hmm. klaim duitnya gitu. Iya. Ini uang Mas belanja Adi, nggak ada lah, bayar sendiri. Mas Adi, Ngaco kalau nih. ngeklaim buku itu gimana Mas? Kalau mau ngeklaim buku tuh gimana? Kalau Prosedurnya ngeklaim gimana? buku, Lama nggak? pertama tutorialnya itu beli bukunya ke toko buku ya pasti. Terus ya udah, kan dikasih receipt-nya ya udah kasih ke Risetnya dikirim manajernya kemana gitu. tuh Mas? Kasih ke manajer sih kalau di sini ada namanya e-lane. Di sini Nanti maksudnya online? hmm, eh, yang penting ada receipt-nya sih kayaknya. Iya, Uang maksudnya Nintendo Switch nggak dapet kan. risetnya dikasihin lewat online ya Mas ya, di upload online gitu ya? I, kasih langsung ke orangnya sih. Kita Kalau nggak ngerti nih, jadi maksudnya eh maksudnya Mas Adi tuh ngeklaimnya di Taiwan? enggak, jadi ya kan kita sekolah di Taiwan ya. Jadi gimana nih Mas Enggak, Fauzi? maksudnya Saya bingung. enggak Kan maksudnya kita ada beli yang kan, beli buku. Beli uh buku kan dapat 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 iya dapat iya receipt-nya pembayaran. Ya itu dikasih ke manajer pembayarannya. Ke manajer elektro ya oh di gitu. jurusannya Mas Adi maksudnya. Ya, nanti uangnya bakal dia reimbursement-nya dikirim lagi ke kredit kita gitu. Oh, kita kira harus upload online gitu. Soalnya kan Mas Adi beasiswanya dari Indonesia nih, pemerintah Taiwan, tapi kan daftarnya di Indonesia, terus harus diklaim ke Indonesia lagi enggak ya? Jadi memang di Enggak. jurusan Mas Adi tuh memang ada apa ya, kayak
yang apa ya, yang ngambil alih buat beasiswa ICDF itu ya? Beasiswa ini dari Taiwan sih. Ah, pemerintah Taiwan Iya. ya. Iya. Hmm. Iya. Jadi ya emang dikontrolnya dari sini langsung sih. Tapi ya Mas Adi ya, mungkin mungkin ya dari semua beasiswa Taiwan kayaknya beasiswa yang paling gede beasiswa ICDF nih. Tapi ya kalau kayak di NSOSU aja nih, beasiswa ICDF kan cuman punyanya di jurusannya Mas Adi. Maksudnya di kita yang jurusan lain nggak bisa. Nggak bisa. Daftar Ya ICDF itu sayangnya kalau nggak bisa sih. Kalau dibilang paling bagus kayaknya nggak tahu sih saya. Beasiswa paling bagus apa ya Mas? nggak, maksudnya yang lebih full full scholarship fully fundednya kan di beasiswa ICDF ini Mas. Ya iya sih, iya sih. Oh, Iya. oh. Enak ya beasiswa ICDF ya. Tapi Mas, kalau di kampus lain, Mas Adi kan jurusan elektrikal nih. Kalau di kampus lain beasiswa ICDF tuh di jurusan yang sama apa tergantung kampus ya, Mas? Jadi ICDF dia beda-beda sih, misalkan mungkin kalau di jurusan yang lain ada yang dia provide-nya buat sipil lingkungan gitu atau marine environment gitu. Oh, bukan Cuma cuma khusus di ya, elektrikal doang berarti ya. iya, cuma di kasusnya di Chongsan nih dia buat arus kuat sih. Oh, oh, buat Iya. IMP doang ya. Hmm. Mm-mm. Itu sebelum Mas Adi daftar beasiswa ICDF tuh, persiapan Mas Adi sebelumnya gimana sih, Mas? Gimana? Gimana? Maaf. Persiapan buat daftar beasiswa ICDF? Karena kelas saya tuh kampus saya kan saya internasional, jadi saya harus udah TOEFL sama IELTS. Jadi ya udah sih, saya tinggal langsung upload, masukin berkas aja ke Teto di Jakarta. Jadi udah selesai. Oh, Gitu sama aja. kayak MOE ya berarti ya, Keteto di Jakarta juga ya. Iya. Heeh. Tuh Hmm. Mas, ada yang tanya tuh, tiap tahunnya jurusan yang tersedianya beda-beda ya Mas? Enggak Itu ya? Mas Fajri ya? Enggak, dia cuma pasti IMP sih kalau di Chongsan. Oh, enggak ya. Oh, oh. IMP itu International Master Electrical Power Engineering. Tuh, dari jawab Mas Adi tuh yang nanya. Nah, Mas Ipan udah tahu sih harusnya. Dia sosok nanya aja. Uang nikah gimana Mas kalau mau sambil Enggak study? lah, Mas Ferry ngaco aja. Saya mau lah kalau gitu. Ya. Mas Adi sudah TOEFL-nya, keterima di Jerman juga ya TOEFL-nya, Mas? Ada yang iya, nanya. TOEFL-nya dia kalau IELTS-nya 5,5 aja sih. Pasti kalian semua lulus sih. TOEFL-nya saya pakai IBT sih. Saya dapat 72 ya. 72 apa 77 75? Mas. Ya 77. 77 ya. Ya IELTS-nya itu Mas Adi setara 6. setara 550 lah kalau di PBT ya, TOEFL PBT. Ah, gitu. Ini IELTS ada yang 7 tanya. mending ke Harvard sih. Iya, bisa. IELTS Mas 7 ada mending yang ke tanya Harvard tuh. sih. Mas Adi sudah keterima di Jerman juga ya Mas? Enggak, dulu cuma plan aja kalau kalau nggak semisal nggak dapet mana-mana, Chongsan ditolak ya udah mungkin ke Jerman. Cuma Jerman bakal take time sih, soalnya eh, at least harus nge-spend waktu buat nyampe level 2 paling bawahnya. A2 kalau nggak salah. Apa tuh Mas? A2 apa B2 Bahasa gitu. ya? Iya bahasa Bahasa Jerman. ya? Hmm, Oh, kalau di iya. Jerman harus bahasa gitu. Tapi kalau di Taiwan nggak ya Mas ya? Kita nggak Enggak ada sih. pelatihan bahasa gitu. Hmm. Ada cowok CDM. Kayaknya ada deh. Banyak yang ngecaloin sumpah. Serius. Tapi saya enggak, saya bener-bener murni cuma masukin doang. Semuanya saya Ada yang yang ngurus. ya? Nggak dipungut biaya sedikit pun. Jadi clean sih. Ini ada yang tanya, oh iya syarat TOEFL atau IELTS-nya berapa ya Mas kalau buat beasiswa ICDF? Beasiswa ICDF, TOEFL-nya 500 kayaknya sih. Kalau TOEFL PBT ya, PBT-nya PPT-nya 500. 500 ya. TOEFL IELTS-nya 5,5. TOEFL IBT-nya justru nggak tahu sih. Oh, biasa gunain dia lebih ke TOEFL apa IELTS Mas? Kayak kalau ICDF. Kayaknya di sini lebih ke IELTS deh. Lebih ke Soalnya IELTS. yang sebelumnya tuh Mas Edo juga dia pakai IELTS juga masuknya. Mas Edo tuh salah satu orang di ICDF juga ya? Iya, senior. 2000 berapa tuh? Sama dong, di 18. jurusan yang sama dong berarti ya? Iya, tapi dia udah pulang sih. Kalau mempertahankan beasiswa ICDF nilainya dituntut berapa ya? Tuh Mas, kenapa tuh? B minus aja, B minus. Cuma
mati-matian sih kalau saya, ya maklum lah, mahasiswa biasa saya. Iya Mas, kan kalau beasiswa tuh biasanya kalau kita bisa nyambung itu kan itu 2 tahun ya Mas. Terus tuh dia nge-review tiap semester nggak sih Mas? Jadi IPK kita tuh Iya, harus apa gitu. Kalau ICDF iya, berapa tuh minimalnya? review tiap semester kalau di CDF tuh dia eh, hmm, B minus aja sih, B minus 70 ya, 70. 70 ya. Oh, maksudnya Kalau 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 Duita bawa kan B ya. sama Mas Mas Fauzi pinter-pinter banget, jadi ya ya udahlah ya. Tinggi juga oke ya Mas. Tuh kalau pakai prediction atau ITP boleh nggak Mas? Nggak boleh, nggak boleh. Harus 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 sudah benar certified ya. IELTS ya tadi ya. Ya harus yang udah emang English certification sih. Mm-mm. Ya B minus ya benar. Buat teman-teman sekalian kalau yang mau nanya bisa langsung tulis pertanyaannya di bawah ya. Iya, iya. Ini yang nanya tapi aneh, suka aneh sih nanya. Nggak lagi sih, nggak ngerti. Ini lagi di mana nih Mas? Lagi di lab ya? Lagi sibuk nge-lab ya? Enggak nih sama Mas Mas Fauzi sih, biar ada temennya. Labnya Mas Fauzi ini. Iya. Kalau mau lihat nih tuh. Kelihatan kan? Halo dong Mas. Halo Mas Ya, tuh, ya. Mozi. Hmm. Oke kita lanjut. Oh iya poni Banyak nanya lempar nih Mas ya, ya. poni lempar. Saya boleh nanya Mas Adi, silakan mau nanya apa? Mm-mm. Odadi ngapa sih Mas? Mas Hasan bawa Odadi Saya Mas. boleh nanya Mas Adi, boleh lah Mas Ipan, kenapa nggak boleh? Tuh, Nanya apa kita lagi nih, Wid? pertanyaannya. Tuh, kalau Kalau beasiswa ICDF boleh bawa aduh, istri dan anak ke Taiwan nggak Mas? ya boleh lah, cuma bayar sendiri sih. ICDF nggak bakal bayarin. Oh dia nggak ini ya nggak bayarin buat anak sama istri Hmm. ya? Jarang sih ya Iya. beasiswa yang ada gitu. Yang ada tuh kalau nggak salah beasiswa apa ya LPDP ya Mas ya? Emang apa? Saya malah baru tahu loh. Iya, kalau nggak salah sih Dita pernah baca gitu. Nah, oke, oke. Ini ada yang tanya. Kalau Mas bisa Adi Mandarin, lulus maksimal berapa tahun? Itu S1, S2-nya nih Mas. Pas eh, beasiswa ICDF 2 tahun maksimal sih, berapa? 2 tahun kontraknya dari, kalau saya kontraknya dari Agustus 2019 sampai Juli 2021. Ya Juli 2 tahun sih pas. 2021. Oh, dua Iya. tahun pas ya. Hmm. Kalau Iya, misalnya itu bisa perpanjang nggak sih Mas beasiswa ICDF? nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Beasiswa ICDF Hmm. tuh boleh S2 doang atau S3 atau S1, S2, S3 bisa Mas? Ada S3 sih, S1 ada yang juga. nggak ada, cuma S2 S3 aja. Oh, S1 nggak ada ya? Iya. Ini ada tuh yang bilang tuh beasiswa bawa keluarga AAS tuh, nggak tahu deh itu apa. Kita mulai dari atas dulu ya. Kalau bisa Mandarin dapat minimal A2 lebih gampang nggak Mas? Tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai bahasa ya, sertifikat bahasa ya. Kita kan ngambil kelas bareng kan, Wit? Ya. Beasiswa Iya. ICDF-nya nggak ada sertifikat bahasa. Maksudnya kalau mau ke Jerman nih harus pakai bahasa Jerman. Kalau ke Taiwan harus bahasa Cina, nggak ya? Enggak sih, nggak harus. Nggak, Ngambil, udah juga. cuma di letter of agreement-nya ada tulisan kayak harus ngambil kelas Cina sih, cuma pada nggak ngambil. Nggak Oh apa-apa iya, gitu, Mas, kalau nggak ngambil. nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kelasnya juga kalau yang di IMEP ini pakai bahasa Inggris, tapi nggak juga sih Mas Fauzi. Saya yang suruh ngambil kelas biasa di bahasa Cina sih. Ada minimal kelas bahasa Cina nggak, Mas? Kayak misalnya Nggak kan ada, ini nggak ada. beasiswa IC. Oh, nggak ada ya? Orang pada ngambil juga enggak kok. Oh, gitu. Oke, lanjut. Nah, lagi ya. Nge-lab-nya digaji juga ya, Mas? Kalau ngelab digaji saya semangat bener sih, cuma nggak digaji, jadi biasa aja. Nggak wajib, nggak dibayar juga. Ya, kalau misalnya kuliah di Taiwan nih, berarti kan kalau tergantung lab-nya ya, Mas ya, dibayar apa enggak ya. Jadi Hmm, nggak semua lab provide beasiswa. iya, Mas Adi dapat asuransi kesehatan juga, Mas? dapat dapat NHI, dapat kok, NHI dibayarin ya? dibayarin ya. Enak banget ya, Ya. Mas Adi ya di Taiwan ya?
nggak ngeluarin duit sama Ya. sekali. Buku juga dibayarin. Berarti Iya. kalau Iya. misalnya itu mungkin suruh teman-teman kalau bisa daftar CDF ya. Boleh. Daftarin aja kalau ada yang mau. Iya, kalau mau Promote aja. tanya-tanya bisa tanya Mas Adi langsung. Iya, boleh, boleh. Silahkan aja sih. Mas Adi, apa rencana Mas Adi setelah lulus? Mau lanjut S3 atau kerja? Enggak, capek belajar. Mau kerja aja. Mau kerja ya? Balik ke Indonesia, Mas? Kalau ada lowongan di sini, saya kerja di sini sih. Mau kerja di Taiwan? Hmm, Oh, iya. amin. Semoga lancar Amin, ya, Mas ya. amin. Ini Iya. beasiswa AAS tuh bisa bawa keluarga. Beasiswa Iya, AAS apaan tuh? Mas nggak tahu deh. Adi mau lanjut S3 di Taiwan nggak? Kalau iya kenapa Mas? Enggak ya Mas ya? Enggak, Mau lanjut capek. nggak? Enggak. Iya, iya. S1 ada juga Mas. Mm. Mas setelah lulus wajib pulang ke Indo apa boleh? Wajib nggak Mas balik ke Indo? Biasa tuh kan kalau misalnya beasiswa pemerintah ya, Hmm. pemerintah Indo sih kita harus balik dulu ke Indo kayak 2 tahun nggak boleh keluar lagi gitu. Kalau ICDF gimana? Atau harus stay di Taiwan? Kalau di agreement-nya disuruh pulang, cuma banyak senior, nggak banyak sih, ada satu senior yang dia dari Power Electronics juga, dari labnya sama kayak saya. Dia kerja di sini sih. Oh harus pulang dulu ya Mas ya? Nggak harus sih. Kayaknya sih suka-suka Kalau aja di sih. agreement-nya harus pulang dulu berapa tahun Mas? Eh, nggak ngerti sih kalau kalau PNS gitu LPDP kan 2N+1 ya. Kalau Ya, LPDP 2 cuma plus kalau di 1 sini ya? kayaknya mau kerja langsung juga bebas aja sih. Oh Oh, gitu. itu AS tuh Australian Australian Award Scholarship. Oh Australia. Mas Iya. setelah lulus wajib enggak ini udah modal bahasa kalbu apaan? Mas Adi ambil kelas Cina nggak semester depan? Ambil. Itu Oh siapa yang iya ada nanya Mas tuh? Edo. Kita sapa dulu halo Mas Edo. Mas Edo juga salah satu Yo, awarded ICDF scholarship di NSYSU. yo. Mas Adi Yo. sehat. Kerja di mana? Bisa jadi dosen. Udah lulus bisa jadi dosen di Taiwan nggak Mas? Aduh, itu harus pinter banget kali. Kayak Mas Hasan itu. Dia pinter kan, jadi langsung lulus. Kalau saya ya cuma biasa aja. Kalau Mas Adi mau jadi dosen apa mau kerja di company gitu? Mau kerja aja sih. Mau kerja Mau ya. kerja aja. Ini AS Australian Award Scholarship. Hmm. Pengen nanya mbaknya. Nanya apa? Ya tuh ada yang mau nanya banyak tuh. Mas Fauzi tolong di save ya nanti live-nya. Woi Mas Fauzi disuruh nge-save Mas, diminta nge-save. Sama sama Duita minta tolong nge-save. Nge-save videonya. Oke. Oke katanya oke. Mau kerja di mana tuh Mas Adi? Oh, boleh Mas Ivan mau ngasih kerjaan saya. Kan udah kerja tuh Mas Ivan. Mas Gajinya Ivan berapa kerja Mas di Ivan? mana? Di Taiwan ya? Type dong Mas Ivan. Kasih tahu kita dong. Tuh Mas Adi, pengalaman berteman dengan teman-teman di Taiwan gimana Mas? Mereka welcome atau individualisme? Kalau di saya nggak tahu ya. Mereka baik-baik semua ya. Jadi bisa main bareng sih sama mereka, main game atau apapun, main basket, silakan aja. Enak ya? Hmm. Komunikasi susah nggak sih Mas sama di Taiwan? Hmm, enggak sih. Ya cuma mungkin mungkin mereka datengin mahasiswa internasional kayak kita buat itu sih belajar bahasa Inggris ya Mas. Hmm. Justru buat itu juga biar mereka belajar bahasa Inggris. Di labnya Mas Adi banyak mahasiswa internasionalnya. Cuma saya doang sih, Oh nggak Mas ada Adi lagi. doang ya. Jadi nggak ada temennya dong Mas. Temennya anak Taiwan semua ya. Mm-mm. Tapi baik kok, baik-baik mereka, baik banget. Baik-baik semua ya anak Taiwan ya. Iya. Tuh Mas, enakan sekolah di Indo apa di Taiwan nih Mas? Oh dari semua yang sudah Mas Adi 1 tahun di Taiwan dibandingin dengan Mas Adi di Indonesia, enakan gimana Mas? Ya beda-beda sih. Ya punya plus minus sih. Ya cobain sendiri sih baru bisa bilang. Kalau Relatif dari soalnya. kalau dari segi kuliah gimana Mas? Kalau di Indonesia juga bagus kok, mereka juga susah juga kuliah di Indonesia sebetulnya. Jadi sama susahnya ya? Iya sama aja sih kayak
masing-masing punya level kesusahannya sendiri nggak sih? Kalau misalnya waktu diputar balik nih, Mas Adi pengen ngelanjutin tetap S2 di Taiwan atau pengen balik ke Indonesia? Hmm. Susah itu ya. Mending Kita sharing pulang. doang nih, Mas. Kalau Eh, Dita, pengennya tetap di Taiwan sih. Tadi kan iya kita deh. bisa ngeliat dunia luar ya. Ya benar-benar. Kalau enggak, kalau Uh-uh. ke negara lain ya. Pengennya negara lain ya. Hmm, hmm. Nyesel nggak? Nih, Nanti aduh. nyesel dong, Mas, ke Taiwan ya. Enggak sih. Enggak nyesel kok. Ya, ya dijalanin aja lah. Apapun itu. Betah, Mas, di Taiwan, Mas, Disyukurin kalau ada aja. yang nanya. Betah, Mas, di Taiwan. Eh, susah makanan aja sih. Saya kadang-kadang makan babi jadinya. Ya Pernah, nggak Mas. sengaja ya tapi ya. Nggak sengaja tapi. Iya, nggak sengaja. Duita juga pernah nggak sengaja, Mas. Ya makanya kan tuh. Ya, Oh, oh. wajar nggak sih? Lupa soalnya. Nggak tahu itu babi. Iya. Mas Adi, kan S1-nya di universitas terbaik di Indonesia. Menurut Mas Adi, kualitas pendidikan di Indonesia gimana? Nah, ini siapa sih yang nanya? Mas Itu Fauzi Mas ya? Fauzi yang nanya. Sial. Nanyanya jangan susah. Mager saya. Nah, terus juga Bagus, UI bagus sama dua-duanya. NSYSU. Bagus mana nih menurut Mas Adi? Ini Keduanya. lagi. Ini nanya biar bagus-bagusin alma mater apa gimana sih? Udah bagus. Ada bagus aja jeleknya nih. Iya, gitu aja sih. Menurut Mas Adi, kualitas pendidikan di Indonesia gimana tuh? Hmm, ya bagus kok, bagus. Soalnya Dibandingin dosennya kompeten juga. dibandingin dengan Taiwan gimana, Mas? Kuliahnya Hmm, gimana? hmm. Bagus Di juga. Taiwan juga jago sih. Oh iya tuh, bagus UB tuh, bagus UB. Ya, gitu. Ya di Taiwan bagus juga soalnya mereka lulusan MIT itu pinter-pinter banget sih. Lulusan MIT ke sini. Oke. Iya, ada 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 dua kayaknya dosen saya yang MIT. Oh iya. Iya, iya. Iya, soalnya kalau bagi Duita nih Mas ya, kalau misalnya dibandingin S1, kuliah di Indonesia sama kuliah di Taiwan, sebenarnya univ tuh sama sih semua, cuman ya Nah, kan. balik lagi ke mahasiswanya sih. Kalau di Nah, Indonesia itu. kan mahasiswa banyak yang kupu-kupu ya, kuliah Mhm. pulang. Tapi bedanya di sini Mhm. mahasiswa di sini dia lebih rajin nge-lab, nggak sih Mas? Iya, ya benar sih, benar, benar. Uh-uh. Padahal Ya kalau paling kita di kalau di Indonesia Indonesia kan ngelabnya pas pas skripsian kali ya, iya pas bikin. skripsinya doang ya. Iya. Kalau di sini enggak. Uh-uh. Ya Jadi tapi sama sih kalau di sini kan di Taiwan yang S1-nya juga dia nggak perlu ngelab, nggak perlu skripsi malah. iya, tapi ada juga loh Mas kayak misalnya di Duta juga ada beberapa anak S1 yang udah mulai nge-lab gitu. Padahal mereka baru kayak semester 3 udah masuk lab. Iya sih. Kalau Iya. kita dulu S1 nggak ada kepikiran gitu, apalagi kayak Mas Adi mau kepikiran yang KP-nya banyak, internship banyak, student exchange lah, apalah. Aduh, Kita enggak lah. mah selagi menyukupi kriteria waktu S1 ya udah. Ya sama itu juga saya juga yang penting lulus. Kebetulan Tuh, syarat harus internshipnya lulusnya sampai 2 begitu. kali. Jadi mau nggak mau. Mas Adi, Iya. mahasiswa IMP bisa ambil kelas di luar departemen nggak? Di luar Boleh, jurusan, boleh. Tuh, misal kelas boleh kok. sosial atau kelas sastra. Boleh, malah Mas Fauzi ngambil kelas bisnis dia. Itu kan kalau misalnya tiap jurusan tuh kayak ada minimalnya Mas ya, minimal Hmm. SKS. Terus kalau kita ambil luar tuh dihitung nggak? Dihitung, dihitung. Tetap dihitung kok. Oh, Hmm. Jadi tapi pada bahas hitungannya kalau di saya jadi kalau saya di sini empat empat core courses sama empat selektif. Nah, yang kalau dari luar luar departemen bakal masuk ke selektif sih. oh gitu, 24, 48, 24 berarti ya Mas? 24 SKS ya? Iya, 24. 8 kali Oke, 3 ya kita 24. kita lanjut ke pertanyaannya Mas ya. Ini dari Holipa Mahmuda. Ya Kak, ampun. kalau beasiswa S1 ke Taiwan harus belajar bahasa Cina dulu ya? Buat Enggak, S1 ini anak SMA. tidak perlu. Enggak ya? Di Enggak, Taiwan tidak. tapi mereka kebanyakan pakai bahasa Cina kan Mas kalau S1-nya? Iya sih. Ya, berarti mau nggak mau ya.
Bener Berarti juga sih. harus belajar. Iya sih buat ini yang ngikutin kelas ya. Berarti kita harus Iya belajar. bener. Tapi kalau buat kayak administrasinya nggak ada ya? Gimana? Maaf, Kalau buat administrasinya kalau mau daftar S1 harus ada nggak? nggak ngerti deh. Tanya ke Alvin deh. Alvin dia S1 di sini tuh. Alvin Christian tadi nama nama itunya. Dia Oh, lebih ngerti kayaknya gimana cara daftar S1. Chat ke dia aja tuh ke Alvin. tuh langsung tanya di Mas Alvin ya. Iya. Mahasiswa ICDF 2020 sudah boleh berangkat ke Taiwan belum, Mas? Eh, nggak bisa mereka. Jadi kelasnya kenapa online? Karena mayoritas masih pada di negaranya, nggak boleh datang. Jadi ada yang dari Kolombo ya. Kolombo. Kolombia sama Honduras, kalau nggak salah. Dia masih stuck di sana karena dia nggak bisa. Karena Belum punya mayoritas kit ya? harusnya tanggal 20 kalau ICDF tuh biasanya mereka pada tanggal 25 Agustus sudah pada datang harusnya. Tapi Oh, ini jadi belum Mas ada. Audi kemarin gitu ya? Tanggal 25 Agustus udah di sini ya? Kalau saya 28 sih. Oh, udah. Iya. Tuh, kalau misalnya kalau lagi study boleh ambil cuti nggak, Mas? Ya enggak sih harusnya. Ntar mati itunya. Beasiswanya keburu habis ntar. Jadi nggak boleh balik dong, Mas, kalau gitu. Ya balik ya paling balik pas liburan kan. Kalau cuti semester ya kebuang satu dong. Kalau liburan apa ada maksimal nggak sih, Mas? Atau maksimalnya cuma sebulan gitu? Nggak ngerti deh. Nggak pernah habis cuti saya. Oh iya ya, belum pernah balik ya setahun ya? Iya nih, kayaknya bakal nggak ngerti deh. Udah dicariin emak sih. Jadi curhat. Tuh ada yang tanya, menurut Mas Adi, bagaimana peluang karir di Indonesia bagi lulusan dari Taiwan kalau balik ke Taiwan, kalau balik ke Indonesia nih, bagi mahasiswa S1, apalagi di tengah-tengah pandemi begini? Gimana tuh Aduh. menurut Mas Adi? Kalau saya sih, jadi saya apply pas saya lulus di banyak banget perusahaan. Salah satunya ISS nih. Dan ini anehnya dia pandemi gini malah malah mau ngerekrut orang. Cuma karena saya udah nyampe step terakhirnya dia minta CV, saya udah ngerjain tas semua kerjaannya dia gitu. Ya assignment lah ya. Tapi karena terakhirnya CV saya tulisannya belajarnya masih di Taiwan dan present, maksudnya sampai sekarang jadinya dia nolak sih. Tapi kalau mungkin nggak ngerti deh keadaannya. Tapi kayaknya masih memungkinkan sih. Tapi logisnya mereka kan lagi ngurangin pegawai ya, Mas. Lagi ngurangin pegawai. Kerja sini aja tuh kayak Iya, Mas karena Ivan. COVID ya, Dapat Mas go ya. guru. Iya. Heeh. Tapi ya kalau misalnya lulusan luar negeri kayaknya kalau kita balik ke Indonesia lebih dipandang ya, Mas ya. Nggak ngerti. Ya harusnya sih. Kan Iya. menteri Iya, jadi kita ada Pak nilai Nadiem tambah. kan minta nyuruh pulang kan. Cuma Nyuruh masalahnya pulang. kalau pulang nggak ada itu sih, nggak ada kayak yang udah jaminan garantit bakal bakal harus kerja di mana gitu yang lulusan negeri kecuali Nggak Mendikbud ada ya. bikin iya badan yang lembaga lulusan luar negeri langsung kerja di situ. Paling PNS. Ada yang Ya. tanya lagi Mas Fauzi lagi tuh. Apa makanan favorit Mas Adi selama di Taiwan? Kita Apa ya? balik ke kehidupan lagi nih, Mas. Mas Fauzi suka makan sup babi di Milo ya? Makanan Taiwan apa nih, Mas, yang Mas suka? Yang Mas Adi Nggak suka? tahu makanannya kayaknya sama aja ayam-ayam gitu. Nggak ada beda. Atau enggak mungkin saya sih yang kurang traveling kali, kurang jalan-jalan kali ya. Paling kue bulan gitu-gitu. Mas Adi tidurnya jam berapa nih biar biar bisa Ini tidur ngaco, secukupnya? ngaco. Biasa manusia biasa cuma 8 ya 8 jam lah tidur. Mas Oh iya, Ferry Mas, ada ini. yang nanya tuh. Beasiswanya boleh double nggak, Mas? Iya, kalau beasiswanya boleh double nggak, Mas? Kalau misalnya udah dapat beasiswa ICDF, daftar Oh beasiswa iya, lain nih. Nas Goryami saya suka tuh. Mas, go. Ya, beasiswa Yang double scholarship gitu kayaknya nggak memungkinkan deh. nggak bisa ya kalau double Hmm, scholarship ya? cuma satu doang kayaknya. Ya. Oh, satu doang. Hmm. Sudah jalan kemana kemana aja, Mas, selama di Taiwan? Taiwan Hmm, gimana sih menurut Mas Adi? Bagus nggak? Atau bagus wisata-wisata di Indonesia? harusnya sih ya bagusan Indo nggak sih? Soalnya banyak pantainya, Bali, terus macem-macem.
Kan di kampusnya Mas Adi juga ada pantai tuh, Mas. Sering ke pantai nggak? Oh, Chongsan. Iya sih. Oh, oh. Bisa sih. Iya, silahkan aja. Kalau kemana-mana tuh dulu ya saya cuma jalan yang di provide sama beasiswa sih. Kayak dulu ke Wih, opening. beasiswanya juga perfect buat jalan-jalan juga ya? Iya, ya. Waktu itu pas opening seremoninya dia ke Taoyuan. Terus ada acara kayak sport event gitu. Sport eventnya dia waktu itu ke Hualien bareng Mas Edo sih. Bareng Mas Edo. Wah, enak Iya. banget ya. Kenapa ya kita dulu nggak kenal beasiswa HDF ya? Ya masuk ke elektro sih berarti. Berarti Iya, iya, kalian tahu ya. iya minggat dari mesin dong. Kan teknik mesin sama elektro ya, IMP kan masih nyambung juga, Mas. Bisa sih. Ya Iya, iya. suka terserah aja sih. Apa maksudnya harus sama ya jurusannya ya? Kayak IMP harus juga yang jurusan elektro waktu di Indonesia. Kayaknya itu Apa ada nggak? di requirement cuma saya lupa harus gimana. Oh, gitu. Iya, Oke. iya. Tuh, Mas, sebenarnya apa sih cita-cita Mas Adi? Mau Oh, jadi politikus? cita-cita kayaknya Mas Fauzi deh yang itu yang pengen jadi politikus. Saya kalah sama Mas Fauzi sial emang di Kalau apaan, Mas? calon calon ketua PPI ini. Aduh, Oh, ini Mas Adi ini dulu calon acaranya ketua untuk PPI sama menghargai teman-temannya. saya aja sih sebetulnya. Mas Adi calon ketua PPI ternyata ya. Enggak bercanda, Berarti bercanda. kuat dong di politiknya ya. Oh, Mas Fauzi sih, dia dia kayak Jokowi dia, jago politik dia. Iya, iya, iya. Saya mau kudeta Mas Fauzi sebetulnya nih. Kudeta. Iya, iya. Dia politiknya jago loh. Kemarin saya dibilang Mas Adi jadi ketua PPI aja, PPI Kaohsiung. Nanti saya jadi ketua PPI Taiwan, kata dia gitu. Wah, gila emang level politiknya itu. Enggak Teman-teman bercanda, yang mau bercanda. nanya bisa langsung nanya di bawah ya. Terus Oh, saya kita bohong ada aja. satu pertanyaan lagi nih, Mas. Apa? Terus ada info nggak Kak untuk beasiswa fully funded ke Taiwan untuk tahun depan, untuk 2021 nanti? Hmm, hmm. Ya, ya ICDF sih, karena saya yang tahunya ICDF. Mungkin MOI, SCDF, MOI ya. ya. Tuh FCDF kalau MOI. beasiswa ICDF tuh, ICDF ya, ICDF tuh dia ngebuka, kan kalau misalnya buat S2, S3 kan nggak kayak S1 nih Mas, jadi setiap semester kan dia buka. Ah. Itu kalau beasiswanya setiap semester juga nggak Mas, dia buka? Enggak, dia setahun sekali aja. Jadi dia bakal kayak dibuka di bulan April, Mm-hmm. itu udah mulai masukin berkas. Nanti dia bakal pengumumannya Juni, September langsung datang ke sini. Oh Iya, gitu. iya. Jadi Mas, kalau misalnya teman-teman yang daftar di kayak di spring gitu, kayak yang masuknya Februari, itu kalau mereka udah masuk, bisa nggak sih mereka daftar buat beasiswa ICDF? Udah Bisa, masuk duluan? Nggak bisa? bisa. Oh bisa ya? Cuma jadi dia kayak dua paralel gitu loh. Kayak Mm-hmm. yang dia daftar daftar apa namanya? Daftar Chongsannya, Sun Yat-sennya sama daftar ICDF-nya. Nah, jadi banyak kasusnya mereka udah keterima di Chongsan tapi nggak keterima di ICDF-nya gitu. Oh, ada nggak kasus yang keterima ICDF tapi nggak keterima di kampusnya? Kayaknya nggak mungkin deh. Oh enggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh, iya. Harusnya nggak mungkin. Kayaknya dia Tuh Mas, butuh international student juga sih. mm-mm. Kenapa? Tuh kasih motivasi Mas buat teman-teman yang lagi berjuang buat lanjut ke S2. Eh, ya, ya belajar aja sih. Saya bingung juga mau motivasi gimana, bukan Mario Teguh. Ya udah, Belajar ya, belajar aja terus sih. tuh ini ya, apa namanya, nilai juga dijaga ya Mas ya. Kalau Soalnya kan nilai kayak Mas dijaga Adi sih, tadi kan nilai juga, saya dulu S1 jelek-jelek. Udah belajar keras tetap jelek, sial. Oh. tapi kan Mas Adi juga ini ngelampirin kayak transkripnya juga kan. Pasti mereka juga ngelihat Iya ya. nilainya Ya juga. mungkin bakal ngobserve itu kita sih, nilai. Ya. Nih ngomong-ngomong motivasi nih Mas. Apa sih tips
dan trik dari Mas Adi untuk lanjut S2 dan bisa dapat full scholarship? Nggak tahu ya, saya juga gimana ya, iseng-iseng Apa nih itu Mas tips dan dapet. triknya bisa jadi kayak Mas Adi, bisa lanjut S2 dan full scholarship? Ya, saya juga kayak itu pun nemu tahu-tahu kan. Sebelumnya saya benar-benar nggak tahu. Cuma kebetulan ada brosur ICDF sama Sun Yat-sen di departemen, ya udah saya ambil aja. Oh iya Jadi tuh, kebetulan Mas motivasi Adi, motivasi S2, mau S2 itu motivasinya jadi orang kaya aja udah. Nanti lulus kan, dapat duit, bener. Itu aja. jadi kebetulan ada kesempatan ya Mas ya, Mas Adi daftar ya. Iya ya, bener, bener. Kebetulan aja. Hmm. Iya. Gimana sih Mas kehidup ini udah mau habis nih waktunya. Kita cerita dulu gimana sih kehidupan di Taiwan, Ya, kehidupan 99% daily keberuntungan. activity-nya Mas Adi gimana tuh? Eh, kehidupan di Taiwan ya. Ya, mungkin ya paling ya itu sih obstacle-nya cuma mau mau makan sama sholat sih. Kalau di rumah kan dibuatin emak juga ya makan. Kalau di sini harus nyari sendiri keluar. Cuma enaknya bisa nyewa sepeda sih, gampang. Iya ya, bedanya Taiwan ya kalau di Jakarta ada nggak sih Mas kayak sepeda-sepeda rental gitu nggak ada ya? Nggak ada sih. Lah bukannya Wiwit juga di Hmm. Jakarta ya? Bekasi deket kali sama Jakarta. Jadi dari semua kehidupan di Taiwan dibandingin dari semua kehidupan di Indonesia, kalau Mas Adi disuruh milih nih, Mas Adi bakalan milih Indonesia untuk kehidupan selanjutnya apa di Taiwan, Mas? Pertanyaannya susah, Mas. Enggak, Eh, Mas ini kayak ya. Mas Adi gimana sih pengennya kalau misalnya disuruh milih nih Indonesia sama Taiwan? Hmm, ya Taiwan sih ya. Soalnya udah jelas banget kayak kayak Asus juga dibuatnya dari Taiwan. Semua semiconductor, top semiconductor company juga ada di Taiwan semua, kayak TSMC dari Taiwan. Taiwan Ya ya, tuh. Om. Jepang TS, ya tuh, Mas lihat Adi tuh tahu yang TSMC? Jepang tuh. Nggak tahu lah. Ini bikin semiconductor kan? Itulah ya. Iya. Mungkin karena Taiwan juga salah satu negara yang teknologinya maju ya Mas ya di Asia. Iya ya. Ya, Hmm. bisa juga. Hmm, oke. Mas Adi mau memajukan Indonesia habis lulus dari sana ya? Eh, Kayak Pak memajukan duit Habibie tuh. dulu sendiri enggak sih? Enggak banyak ekspektasi saya. Saya pengen duit banyak aja dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu. Mas kalau misalnya Mas Adi kangen Indonesia gimana tuh selama di Taiwan? Kalau Eh, kangen kayak kangen keluarga di Indonesia, kangen kehidupan Indonesia, gimana Mas? eh, nggak, misalkan nggak kangen juga pasti diteleponin sih sama ibu bapak, jadi ya udah sih. Iya kan, sekarang udah Paling zaman teknologi ya Mas ya. iya, Manfaatin paling video call. video Itu call. kan kalau kangen family itu Mas. Kalau kangen lingkungan, suasana di Indonesia gimana Mas? Paling biasanya saya, oh ya tuh benar, ke KMS ketemu BMI. Oh, Jadi tinggal di KMS. Iya, ya ya. benar, benar. Kalau enggak sih, kalau saya biasanya dengerin YouTube yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia sih maksudnya. Oh, nonton YouTube ya. Iya. Di Taiwan banyak ya Mas yang warga Indonesia ya di sini ya. Iya, iya banyak, banyak. Mm-mm. Tuh Hmm. Mas, Asus kan dari Taiwan tuh, Samsung kan Korea Mas. Asus sama Samsung bagus yang mana Mas? Itu mah Menurut Mas Mas Ferry Adi nih, nanya-nanya doang. Nggak tahu, menurut Mas nggak Adi tahu. nih, Nanti saya bilang Samsung dimarahin fans Asus lagi. Bilang Asus dimarahin fans Samsung. Iya, tergantung kebutuhan ya Mas ya. iya benar. Uh, uh. Iya. Mas Adi nggak mau pulang ke Indo? Nah, boleh kalau Wiwit mau bayarin, nggak apa-apa sih. Mas saya aja belum pulang Mas, udah 1 tahun Mas. Ya kan tadi nanya kan. Tuh ada yang nanya, Hmm, oh oke. Chanlili Bu ya itu iya Mas, di Taiwan banyak banyak ini ya, banyak masakan Indonesia ya, banyak rumah makan Indonesia ya. Banyak sih. Oh, oh. Cendili, Enak saya dong suka kalau cendili ya. Ya, saya suka Lili suka cendili. Lili. Iya, Oh, oh, yoi. teman-teman, jadi kalau teman-teman mau lanjut pendidikan di Taiwan jangan takut, soalnya kan di Taiwan tuh kita tuh sama kayak
ngerasa kayak di Indonesia, soalnya dari segi makanan banyak, khusus ya mahasiswa Indonesia juga Putus banyak di putus. sini. Ah, terus Oke Mas, mungkin ini waktunya udah mau habis juga nih. Mas Adi ada ini nggak, ada apa ya, motivasi atau moto apa sih yang Mas Adi pegang untuk bisa sampai ke tahap yang sekarang gitu? Sebagai penutupan aja nih, atau motivasi buat teman-teman yang masih kuliah. ah, sekarang nih suruh motivasinya. Ya, Oh, oke. Ya belajar aja sih yang keras, sama sama doanya aja ya. Doa. Mungkin saya ngerasa selama ini saya cuma apa ya, beruntung aja sih. Ya berdoa, mungkin berdoa bisa merubah 1%-nya kita yang kemungkinannya hampir nggak mungkin jadi 99% mungkin. iya. Jadi selain usaha harus juga diiringi dengan doa ya Mas ya. Iya benar-benar. Tapi Oke, baik. usahanya keras dulu ya, Iya, baru berdoa. jadi bukan cuma usaha tapi juga harus Iya, diiringi dengan doa ya. iya, benar-benar. Oke, baik Mas Adi, terima kasih waktunya buat malam ini, udah ngebahas kita. Nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ya Mas Adi ya. Yoi. Makasih banyak Mas Adi. Buat teman-teman yang masih kuliah, semangat ya teman-teman. Jangan takut untuk kuliah ke luar negeri karena beasiswa ke luar negeri itu banyak. Salah satunya kayak di Taiwan, beasiswa yang Mas Adi Hmm. dapetin di CDF. Dan ternyata juga dapat ngelamar beasiswa, buat dapat beasiswa di luar negeri itu nggak sesusah yang kita bayangin ya Mas ya. Iya, iya. Iya. Oke. Makasih Iya. banyak ya Mas Adia atas Ya, waktunya. makasih Makasih juga juga. buat teman-teman yang udah nonton live PPI Kaohsiung. Sampai bertemu di live selanjutnya. Terima Ya, kasih. Bye-bye Mas eh, Adi.